Halo Sobat Kabaroto, kembali lagi di YouTube channel Kabaroto. Kalau kalian ingin micro EV yang desainnya itu ngegemesin, imut, fun to drive, mungkin mobil ini bisa jadi pilihan yang menarik. Ini adalah Chang'an Lumin. Nah, mobil ini tuh sebenarnya udah dijual November 2025 dan sebenarnya untuk seukuran micro EV, mobil ini tuh banyak banget kelebihannya dibanding kompetitor. Penasaran apa aja kelebihannya? Simak terus di YouTube channel Kabaroto. Jadi buat yang belum tahu, Chang'an Lumin ini udah diproduksi secara lokal atau CKD karena dia udah di bawah naungan si Indomobil. Tapi menariknya dibanding kompetitornya, karena ini kan masuk ke micro EV. Jadi saingannya itu ada Wuling Air EV, terus ada DFSK Series i1, sama terakhir ada VinFast VF3. Nah, ketiga mobil itu, chargingnya itu sangat terbatas. Contohnya, REV itu cuma bisa AC charging doang, dia belum fast charging. DFSK juga. Terus VinFast VF3 cuma bisa DC charging doang. Tapi kalau ini, Chang'an Lumin ini bisa AC charging dan juga bisa DC charging. Artinya, mobil ini udah fast charging. Jadi dari 30 sampai ke 80% itu cuma memakan waktu 35 menit. Dan harganya masih tergolong murah. Waktu awal launching pada November 2025 itu harganya 178 juta on the road, tapi sekarang udah naik menjadi 205 juta on the road. Nah, sekarang kita ngomongin dari kapasitas baterainya nih. Untuk baterai dia menggunakan baterai 28,08 kWh yang disambungkan ke roda depan. Jadi tenaganya itu 46 daya kuda dan torsinya 83 Nm. Artinya itu udah lebih dari cukup. Terus jarak tempuhnya juga jadi salah satu yang terjauh, yaitu bisa 301 km. Kapan lagi? Micro EV jarak tempuhnya udah tembus lebih dari 300 km. Nah, sekarang kita lihat bagian depannya nih. Bagian depannya bisa dibilang itu desainnya unyu banget. Dia karena serba membulat atau serba mengkurvi, terus lampunya juga bentuknya lucu. Dia itu bentuknya kayak mata ada alisnya ya. Jadi dia bentuknya bulat terus ada alisnya nih. Ini lucu banget, cocok buat cewek ya, ngegemesin. Terus dia sayangnya lampunya masih halogen ya, dia belum LED, sama dia juga belum ada front trunk atau bagasi depan. Jadi kalau kita buka, nah jadi kalau dibuka itu adalah baterainya. Jadi baterai ini di bagian depan. Dan penempatan kabel-kabelnya ini masih cukup rapi ya. Jadi masih enak dilihat. Terus juga dia bagian depannya, grill itu di bagian bawah sama ada emblem Luminnya nih di bagian depan. Jadi bisa dibilang bagian depannya itu simple, nggak ada fog lamp maupun juga nggak ada sensor parkir di bagian depan. Nah, sekarang kita lihat ke bagian sampingnya. Bagian sampingnya juga unyu banget, dan karena ini micro EV, bentuknya itu compact banget, dia kecil. Jadi panjangnya cuma 3,2 meter, lebar 1,7 meter, dan tinggi 1,5 meter. Jadi memang untuk sebuah micro EV, mobil itu sedikit agak lebar dibandingkan dengan pesaingnya. Terus salah satu kelebihan di mobil ini adalah kaki-kakinya. Yuk kita lihat ya. Jadi suspensi mobil ini udah full independent. Yang depan itu pakai MacPherson strut, yang belakang itu pakai trailing arm. Artinya secara teori, handlingnya harusnya jauh lebih baik dibandingkan dengan kompetitornya. Udah gitu untuk pelek dia pakai 14 inci dibalut dengan ban 165 Profil 70. Dan dia, meskipun rem belakangnya masih tromol, yang cakramnya itu cuma depan doang, dia udah dilengkapi fitur ABS dan juga EBD. Jadi ketika ngerem mendadak, mobil ini anti-slip dan lebih aman. Apalagi mengingat bobot mobil ini tuh enteng banget. Nih yang salah satu kelebihannya nih ya, dia itu fleksibel. Bisa AC charging dan juga bisa DC charging. Nah, tadi seperti yang gue bilang, kalau misalnya REV sama DFSK Series itu nggak ada fast charging, terus kalau yang VinFast cuma bisa DC atau cuma bisa fast charging doang, kalau ini bisa AC dan juga bisa DC, jadi mau slow charging bisa, mau fast charging juga bisa. Makanya dari 30% sampai 80% itu cuma makan waktu 35 menit. Nah, itu yang menjadi kelebihan di mobil ini. Chargingnya itu sangat fleksibel. Nah, sekarang kita lihat ke bagian belakangnya. Ini dia bagian belakangnya. Jadi bahasa desainnya itu kurang lebih sama dengan bagian depan. Belakangnya itu serba mengkurvi, terus dia lampunya juga bentuknya membulat sama seperti yang depan. Terus ada alis-alis ala-ala alis nih di bagian lampu belakangnya. Dan dia lampu belakangnya menarik ya, udah ada seperti DRL stop lamp-nya, tapi sayang lampu sen sama lampu mundur itu masih bohlam. Udah gitu, kalau misalnya di bagian depan itu nggak ada fog lamp, di bagian belakang justru ada fog lamp. Ini adalah rear fog lamp di bagian bawahnya. Jadi begitu hujan, mobil ini tuh lebih terlihat. Terus, kalian penasaran nggak sama kapasitas bagasi ya dengan mobil sekecil ini? Yuk kita lihat.
Jadi meskipun ini jok row keduanya itu nggak dilipet, dia masih ada space meskipun kecil. Dia luasnya itu 104 liter ya. Tapi lumayan lah buat naruh tas kecil ya. Tapi kalau misalnya mau ruang yang lebih ekstra, jok row keduanya itu bisa dilipet. Nih, gue tunjukin caranya. Ada tali di sini, tinggal tarik aja. Dia pelipatannya 50-50. Nah, kalau misalnya udah dilipet, luasnya itu sekitar 580 liter. Artinya buat naruh koper 4 buah ini masih bisa, terus naruh galon juga bisa ya. Tapi memang ngorbanin jok row keduanya ini. Tapi ya kalau beli mobil ini kan pasti kan ini buat pacaran, jarang ada orang yang duduk di belakang. Nah, kapasitas bagasinya udah kita bahas. Nah, sekarang kita bahas interiornya nih. Ya, jadi begitu masuk mobil ini tuh harus agak terbiasa karena door handle ini modelnya hidden ya. Jadi mesti dipencet, abis itu kita tarik tuasnya. Jadi seperti mobil sport. Nah, begitu masuk mobil ini, sebenarnya tuh mobil ini nggak kopong-kopong amat. Karena udah tersedia head unit 10,25 inci yang bisa Android Auto dan juga Apple CarPlay. Nah, meskipun pengaturan head unitnya ini sedikit ya, dia nggak banyak yang bisa diatur, cuma bisa Android Auto, Apple CarPlay, terus ada Bluetooth, ada radio, sama di head unitnya ini bisa nampilin kamera mundur, karena di mobil ini udah ada kamera parkir ya. Nah, kalau kita ngatur ke pengaturan mobil, ini ada pengaturan AC, jadi ada ventilasi reguler, sama ada pengeringan AC otomatis. Nah, terus ada lampu. Nah, ini di mobil ini juga udah tersedia Follow Me Home Light. Jadi begitu kita matiin mobil, dia lampunya akan otomatis nyala. Nah, ini bisa kita atur 30 detik, 60 detik, sampai 120 detik. Nah, terus untuk panel instrumennya dia kecil. Ukurannya itu 7 inci. Dia menampilkan kecepatan, nampilin mode berkendara, nampilin persentase baterai, sama nampilin indikator persneling. Sayangnya di mobil ini itu dia pengaturan setir itu fix guys. Jadi nggak bisa tilt, apalagi nggak bisa teleskopik. Jadi fix aja begini. Terus juga untuk pengaturan joknya juga simple ya. Cuma bisa sliding sama reclining doang. Dia nggak ada pengatur ketinggian. Tapi setidaknya ya, jok ini masih cukup empuk loh. Dia bahan fabric dan rata-rata jok mobil di Micro EV itu keras-keras, bikin pegel saat perjalanan jauh. Tapi kalau di sini masih oke lah. Keempukannya masih cukup oke, masih cukup nyaman. Dan beralih ke konsol tengah, dia itu ada persneling model knob. Jadi diputer. Terus ada tombol driving mode, ada eco sama sport, sama ada power window. Dan juga ada central lock. Nah, jadi kalau kalian yang nyetir mobil ini harus terbiasa ketika mau buka kaca, karena posisinya itu bukan di door trim, melainkan di konsol tengah. Sama sayangnya dia pengaturan rem tangannya ini masih mekanikal, belum elektrik. Tapi gue lebih suka kayak gini karena yang pasti secara teori mekanikal itu jauh lebih awet dibandingkan elektrikal. Terus dia cuma ada satu buah cup holder di konsol tengah. Kalau kalian ingin naruh minuman yang lebih banyak, di door trim tenang aja, di door trim ada cup holder juga, sama ada laci penyimpanan tertutup. Sama sayangnya di mobil ini speakernya cuma 2 buah aja, jadi suaranya agak kurang. Sama hebatnya di mobil ini, dia itu udah ada pengaturan arah sembur. Nah, kapan lagi Micro EV udah ada arah sembur? Jadi termasuk kelebihan juga di mobil ini, sama dia udah ada front defogger. Nah, terus untuk masalah charging tenang aja, di mobil ini ada soket 12 volt sama ada USB di bagian depan. Nah, di bagian belakang juga ada. Nih, di konsol tengah ini juga ada colokan USB. Terus di mobil ini simple ya, dia nggak ada pengaturan ADAS, terus juga simple, wipernya juga simple, lampu juga simple, sama dia udah dilengkapi oleh dual airbag. Nah, kira-kira sempit gak sih? Karena kan kalau mobil ginian pasti jarang ditempatin ya jok row keduanya. Tapi kita cobain aja, kira-kira sempit gak? Ya, jadi kalau misalnya mau ke jok row kedua ini, kalian harus naikin dulu kursinya ya. Jadi kita recline semaksimal mungkin, terus kita dorong ke depan. Nah, jadi cuma 2 buah step aja. Nah, jadi beginilah jok di row keduanya. Untungnya jok row keduanya masih ada space meskipun sempit banget buat orang dewasa. Jadi cocoknya yang duduk sini ini adalah anak kecil atau hewan peliharaan. Ya, jadi kalau misalnya kalian dewasa nih ya, duduk di belakang, caranya itu simple. Kalian tinggal miringin kaki kalian ke sini. Nah, kalian kakinya bisa selonjoran ke sini. Cuman itu kalau misalnya nggak ada penumpang di sebelahnya. Dan dia pelipatannya 50-50 udah isofix. Jadi kalau kalian mau bawa bayi di bagian belakang itu bisa. Tapi sayangnya dia belum ada cup holder, tapi setidaknya di row kedua itu ada charging USB di bagian bawah sini. Jadi overall, nyaman nggak sih duduk di belakang? Kalau misalnya anak kecil, balita, itu masih nyaman banget karena masih ada space. Tapi kalau dewasa, lebih baik jangan duduk di row kedua. Oh ya, di belakang dia ada seat belt 2 buah ya. Dia lengkap, sama di headroom-nya posisinya ini masih cukup lega. Row keduanya udah kita bahas, eksterior udah kita bahas, fitur-fitur udah kita bahas.
saatnya kita nyobain mobil ini, kira-kira gimana, dan kita akan ngelakuin charging seberapa lama. Yuk langsung aja kita test drive. Oke guys, sekarang gue lagi test drive Chang'an Lumin ya. Ini menarik nih, karena ini adalah salah satu pilihan micro EV di kelasnya yang udah bisa AC charging dan juga bisa DC charging. Jadi itu salah satu kelebihan di mobil ini. Dan rasa pengendara mobil ini lebih solid dan lebih nyaman dibandingkan dengan kompetitornya. Nah, pertama gue mau bahas dari posisi nyetirnya dulu nih. Jadi posisi nyetir mobil itu bisa dibilang lebih manusiawi lah. Karena kebanyakan micro EV itu punya masalah kekurangan di posisi nyetir yang kurang ergonomis dan kurang ideal. Ya contohnya kaki kita terlalu sempit atau jarak setir kita terlalu dekat. Nah kalau di mobil ini tuh jauh lebih manusiawi lah, karena dia pengaturan joknya memang cuma ada sliding sama reclining, tapi karena space-nya lebih gede, jadi posisi nyetir kita tuh jauh lebih selonjoran, nggak kayak nyetir truk seperti micro EV yang lainnya. Dan meskipun setirnya ini belum tilt dan teleskopik, jarak tangan kita tuh pas sama jarak kaki kita. Jadi kita buat tingginya yang 170 cm, nyetir mobil ini masih cukup nyaman. Kalau misalnya ada pengaturan tilt lagi, ini bisa jauh lebih ergonomis guys. Tapi overall kalau kalian nyetir pesaingnya ya, itu tuh kayak setirnya tuh terlalu ngedongak ke atas kayak nyetir truk, terus jarak kaki kita terlalu jauh sama jarak setir kita terlalu dekat. Kalau ini pas, kalau ini lumayan pas posisi nyetirnya. Jadi buat perjalanan jauh masih cukup nyaman. Dan kalau ngomongin baterai, di mobil ini tuh pakai baterai 28,08 kWh ya. Jarak tempuhnya bisa 301 km. Artinya itu salah satu yang paling jauh untuk sekelas micro EV 2 pintu ya. Dan juga kalau ngomongin performa di mobil ini cukup baik ya. Di mobil ini tuh ada dua mode berkendara, ada Eco sama Sport. Nah kalau Eco itu karakternya tuh lebih halus, kalau Sport itu jauh lebih agresif. Dan kecepatan maksimum tiap modenya itu beda. Kalau di mode Eco, itu kecepatan maksimalnya hanya 84 km per jam. Dan kalau masuk ke mode Sport, itu bisa 110 km per jam. Artinya masih cukup baik, mengingat top speed micro EV lainnya tuh juga di angka segitu ya. Dan yang layak diapresiasi dari mobil ini adalah meskipun mobil ini untuk seukuran micro EV cukup panjang ya, 3,2 meter, radius putarnya itu kecil banget, yaitu 3,3 meter. Bayangin, radius putar 3,3 meter itu sekecil apa, jadi masuk gang sempit, mau muter balik, kalian gak perlu khawatir merasa kesusahan nyetir mobil ini. Pasti gampang banget, apalagi cocok buat yang pertama kali belajar nyetir ya. Mobil ini tuh compact, gesit, ya dimensinya tuh kecil ya, panjangnya 3,2 meter, lebar 1,7 meter, tinggi cuma 1,5 meter, dan itu punya kelebihan di kegesitan jalan dalam kota. Terus kalau ngomongin handling, di handling mobil itu cukup baik ya. Suspensinya semuanya udah independen ya. Jadi di depan itu pakai MacPherson Start, yang belakang itu pakai trailing arm. Jadi itu adalah suspensi yang cukup advance untuk di micro EV ini. Cuman mau nggak mau sebenarnya micro EV itu harus pakai suspensi independen guys, supaya lebih stabil di kecepatan tinggi. Nah masalah micro EV itu adalah karena bodinya saking entengnya dan kaki-kakinya tuh kecil bannya, itu di kecepatan tinggi tuh sangat rawan limbung, dan limbung banget bahkan di beberapa mobil. Nah untungnya karena suspensi mobil ini udah independen, jadi tuh body roll tuh lebih teratur karena kaki-kakinya tuh semuanya main begitu lewat kontur jalan. Nah makanya begitu lewat tol, lewat gajulkan, mobil ini tuh masih cukup mudah dikendalikan, nggak memberi body roll yang liar banget yang cenderung bahaya. Justru kalau di tol mobil ini tuh masih cukup anteng ya. Meskipun kalau misalnya diajak nikung agresif, body roll khas micro EV-nya masih tetap ada guys. Terus kalau kita explore fitur di mobil ini, kalian jangan harap punya fitur yang melimpah atau mewah ya. Karena mobil itu basic banget soal fitur. Tapi wajar, ini kelasakan micro EV. Nggak butuh fitur yang banyak-banyak, yang penting ngantar poin A ke poin B dengan jarak yang cukup deket. Tapi setidaknya ya, ada beberapa fitur unggulan di mobil ini, yaitu arah sembur AC. Jadi arah sembur AC ini punya kelebihan, jadi begitu kita ngerasa panas di bawah kita tinggal nyalain AC-nya dan bawah kita tuh dingin bagian kakinya. Terus dia udah ada front defogger juga, bahkan dia udah ada headlamp leveling di sebelah kanan sini ya. Ini bisa kita atur. Terus juga di mobil ini udah bisa reset odometer yang kebanyakan mobil Tiongkok tuh nggak bisa. Sama di mobil ini udah tersedia Android Auto dan juga Apple CarPlay. Jadi untuk perjalanan jauh, kalian nggak perlu khawatir karena sistem entertainment-nya itu udah cukup baik, meskipun speakernya cuma 2 dan kualitas speaker itu menurut gue masih jelek. Terus juga dari build quality, sebenarnya mobil ini masih full plastik, tapi setidaknya yang layak diapresiasi itu adalah keempukan joknya. Jadi kebanyakan micro EV itu joknya keras-keras guys, dan punya kontur yang kurang nyaman. Nah kalau di mobil ini tuh masih nyaman, konturnya masih cukup empuk, dan bahan fabrika itu halus. Jadi begitu perjalanan jauh, mobil itu masih memberikan rasa nyaman yang cukup baik.
Dan surprisingly, kekedapan kabin mobil ini tuh masih cukup baik. Meskipun suara kolong itu berisik banget, tapi kalau suara angin, suara luar, itu masih terjaga dengan sangat kedap ya. Enak nih mobil. Terus untuk masalah safety, mobil ini juga udah dilengkapi oleh ABS, udah dilengkapi oleh EBD. Jadi begitu ngerem, itu terkontrol dengan baik. Sama di mobil ini udah tersedia dual airbag. Jadi di bagian depan udah tersedia airbag ya, jadi lebih safety. Sama kalau ngomongin bantingan suspensi di mobil ini tuh dia rigid karakter ya, dia keras kayak bawa kayak bawa mobil-mobil off-road. Jadi Ribonsa itu terlalu cepat dan masih cukup keras begitu lewat jalan yang jelek. Tapi memang sengaja dibuat itu supaya handling di kecepatan tinggi itu jauh lebih stabil. Dan terbukti, Chang'an Lumine ini salah satu handling terbaik di kelasnya. Berkat suspensi independen juga, mobil ini nikungnya jadi lebih terkontrol. Dan karena suspensi independen, jadi tiap bantingan suspensi bannya itu main ya. Jadi begitu lewat kontur jalan yang bergelombang atau gajukan tol, ini masih cukup stabil tanpa body roll yang berlebihan. Jadi kesimpulannya, Chang'an Lumine ini adalah micro EV yang cocok banget buat lu yang ingin jaraknya lebih jauh dan cocok buat yang males nungguin charging, karena micro EV itu rata-rata belum fast charging, sedangkan mobil ini udah, jadi kalian nggak perlu nunggu lama-lama juga pas lagi nunggu charging. Dan ini cocok banget buat yang mementingkan rasa berkendara, karena rasa berkendara di mobil ini masih cukup solid dan masih manusiawi lah untuk sebuah micro EV gitu. Jadi masih cukup nyaman juga. Dan yang terakhir, kalau kalian ingin beda, cocok juga beli mobil ini karena dia punya tampilan yang paling ngegemesin di kelasnya. Jadi dengan harga 205 juta, mobil ini udah all around menemani aktivitas kalian semua untuk jarak yang cukup dekat. Oke guys, jadi gue udah selesai ngecas ya, dan ini lumayan lama juga karena memang ngecas kita dari 17%, jadi baterainya itu habis banget, dan kita ngecas sampai 100%. Jadi biaya yang dikeluarkan itu adalah 67.000 dan durasi chargingnya itu adalah 1 jam 42 menit, jadi bisa dikatakan cukup lama, tapi wajar karena biasanya kan kalau mobil listrik dari 80 ke 100 itu udah kilowattnya itu udah dikurangin. Tapi dengan fitur fast charging yang dimiliki Chang'an Lumine ini udah kompetitif banget lah. Kalian nggak perlu nunggu cas lama-lama, tinggal duduk, ngopi, kerja, udah mobilnya udah full lagi. Jadi sekian dulu untuk video kali ini, sampai jumpa di video Kabrioto selanjutnya. Dadah!